Melanjutkan dari film sebelumnya tentang janji pemerintah terkait penghancuran tembok pembatas distrik 13 yang linknya ada di deskripsi, film ini akan tetap mengisahkan daerah 13 di mana setelah tumbangnya Taha sebagai orang nomor 1 di sana, kini distrik 13 menjadi pusat kejahatan terbesar di Paris yang dikuasai beberapa gangster terkuat seperti Tao sebagai ketua geng spesialis pertasan, Alike si pembunuh alami sejak dia lahir, Molko si ahli persenjataan, Skinhead yang berjuluk si Kabala Besi, dan terakhir ada Montana sang spesialis ledakan. Dan tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita masuk ke alur filmnya, dan inilah diawali dengan menampilkan Leto yang sedang memasang bahan peledak pada tembok yang selama ini mengisolasi daerahnya, di mana sebenarnya Leto sadar bahwa hal itu tidak akan merubah banyak hal, namun paling tidak baginya hal itu Leto lakukan sebagai bentuk protesnya pada pemerintah yang selama ini hanya bisa janji merobohkan tembok tersebut dan memperlakukan distrik 13 sama seperti daerah lain tapi tidak pernah terpenuhi. Aksinya pun diketahui oleh polisi yang berjaga di sana, sehingga untuk menghindari kejaran petugas pun Leto sengaja kabur menuju markas Molko untuk menghindar dan meminta perlindungan di sana. Sesampainya di sana, Leto disambut baik dengan diajak masuk dan berdiskusi tentang ketidakpuasan Leto pada pemerintah, meski sebelumnya harus mendapat bogem mentah dari anak buah Molko yang kesal terhadap dirinya karena telah membawa polisi ke markas mereka. Di dalam, Molko nyatanya tidak sepakat dengan aksi Leto yang ingin merobohkan tembok tersebut. Molko lebih senang tembok pembatas itu tetap berdiri kokoh karena seperti yang kita lihat, hukum tidak berlaku di sana, polisi tidak bisa menyentuh mereka, dan ya bagi Molko di balik tembok itulah kerajaannya dibangun, di balik tembok itulah dirinya bisa jadi raja, sehingga Molko lebih senang memilih tinggal di sana daripada harus keluar sebagai bukan siapa-siapa. Selanjutnya kita akan dibawa pada sebuah klub malam dengan aktivitas produksi ilegal barang-barang ekstasi, di mana bosnya adalah seorang mafia gendut botak sebut saja Pagong, yang saat itu sedang menikmati pertunjukan wanita-wanita duniawi yang sedang menari menghiburnya. Dengan tanpa mempedulikan pelanggannya di luar, Pagong pun menyuruh semua wanita itu keluar kecuali satu wanita dengan baju pink metalik, biarkan dia tetap di sini. Pagong bermaksud ingin berduaan saja dengan si wanita, ingin menganukan wanita pink metalik tersebut yang setelah Pagong hendak ingin menyentuhnya. C'est toi qui vas te mettre à genoux, mon gros. Quoi? En français, ça veut dire tu la fermes, pigé? J'ai été repéré par l'asticot. Je jette la ligne à l'eau, je répète, je jette la ligne à l'eau. Ya, ternyata dia adalah Demian yang sedang menjalani misi menangkap Pagong, menyamar sebagai wanita penari demi bisa mendekatinya, sehingga Pagong pun harus diam tak berdaya ketika Demian menyelipkan bahan peledak pada mulutnya. Memakai pistol khusus, satu persatu Demian meminta klien Pagong masuk sembari membius mereka semua, sampai pada klien terakhir Demian pun dibuat sedikit kagum saat beberapa tembakan tak mampu melumpuhkannya. Sehingga banyak sekali peluru yang harus Demian berikan untuk sekedar membuatnya teler. Dengan melewati jalan rahasia yang biasa digunakan Pagong kabur, Demian membawa mereka semua keluar, sementara dirinya akan keluar terakhir dengan akan membawa lukisan karya Vincent van Gogh bernilai 200 juta euro yang kalau dirupiahkan sekitar 3,3 triliun rupiah, yang itu adalah sungguh angka yang sangat banyak untuk sebuah lukisan. Tapi saat lukisan tersebut ingin dibawa keluar, lukisannya pun nyangkut, sehingga dengan fakta bahwa di luar tim bantuan sudah terjebak tak bisa apa-apa, Demian pun harus melawan mereka semua dengan hanya seorang diri. Ce tableau vaut 200 millions d'euros.
Dis-lui la centrale, j'ai une bombe. Vous avez une idée? Sebuah pertunjukan menakjubkan ketika Damian berhasil mengalahkan mereka semua dengan hanya seorang diri, yang mana kali ini Damian diperintahkan untuk pulang dulu istirahat melemaskan otot-ototnya, di mana scene akan berpindah pada dua orang polisi lalu lintas yang sedang berpatroli. Untuk sesaat kemudian datanglah dua orang dengan setelan jas rapi bernama Roland dan Yanto yang ujuk-ujuk membantai dua orang polisi tadi. Vous êtes de quel service exactement? Services spéciaux. Encore fait des communes caméra. Entah apa alasan Roland melakukan hal itu, tapi yang jelas kejadian tersebut sempat direkam oleh beberapa pemuda yang kebetulan ada di tempat kejadian. Salah satunya bernama Samir, di mana selanjutnya Roland membawa mobil polisi itu dengan dua mayat yang masih ada di dalam, menjatuhkannya tepat di daerah 13. Dan saat orang-orang di sana merasa terancam dengan mobil polisi tersebut, Roland yang sambil merekam pun sengaja menembak ke arah mereka dan barulah diketahui ternyata tujuan Roland adalah ingin memfitnah penduduk distrik 13 seolah merekalah yang membantai dua orang polisi tadi, karena Roland faktanya adalah bawahan dari seseorang bernama Gisman, kepala divisi khusus yang hanya menerima perintah langsung dari presiden. Gisman ingin mendirikan mega proyek tepat di atas distrik 13, sehingga untuk bisa meyakinkan presiden menggusur distrik 13, Gisman rela melakukan segala hal seperti yang dilakukannya barusan. L'opération va commencer dès ce soir. Parfait. Pagi harinya rekaman itu pun sudah sampai di istana kepresidenan. Tentu saja hal tersebut bukanlah masalah sepele karena akan menimbulkan respon dari semua golongan, khususnya kepolisian. Membuat presiden pun mengadakan rapat terbatas menunjuk Damian sebagai ketua divisi yang akan menangani kasus tersebut. Tapi Gisman dengan liciknya sudah memperkirakan hal itu dan tentu saja sudah mempersiapkan dengan menjebak dan menangkap Damian sebelum presiden bisa memilihnya. Qui est le responsable de votre unité? Je vais lui parler. On a trouvé ça dans la cuisine. Sehingga melalui the power of orang dalam, yang dalam hal ini adalah si Jenderal Bintang 3, Gisman menjadi orang yang ditunjuk presiden menggantikan Damian. Ce sera fait, Monsieur le Président. Sejauh ini rencana Gisman masih berjalan mulus, bahkan dia menyebarkan propaganda dengan rekaman fitnah seolah orang distrik 13 lah yang membunuh dua polisi tadi, sampai salah satu anak buahnya pun menunjukkan sebuah rekaman lain yang jika kalian masih ingat, Samir sempat merekam aksi Roland yang membunuh dua polisi di awal tadi, sehingga tentu akan sangat fatal ketika rekaman itu tersebar pada banyak orang. Trouvez-moi ce clown au plus vite. Dengan mudah Samir pun ditangkap, tapi tidak dengan rekamannya yang beruntung sudah Samir berikan pada Leto, di mana pada saat yang sama Damian berhasil meninggalkan pesan pada Leto terkait dirinya yang dijebak hingga sekarang harus ditahan. Sûrement dans un Guantanamo local, beaucoup moins drôle. Sampai di apartemennya, Leto sengaja memasang alarm manual berjaga-jaga kalau ada tamu tadi undang. Untuk selanjutnya sambil melakukan pull up, Leto memutar rekaman yang diberikan Samir tadi, pun pesan Damian juga sempat didengarnya, sehingga dengan semua fakta itu Leto mempunyai asumsi bahwa semua yang diketahuinya, mulai dari rekaman yang beredar di luar, rekaman yang diberikan Samir, bahkan Damian yang dijebak dan Samir yang dibekuk oleh kepolisian adalah dilakukan oleh Master of Mind yang sama. Passe rien du tout, vas-y filme-moi la cassette là. Sementara Gisman tentu tak ingin ada celah sedikit pun pada rencananya membuatnya akan membunuh siapapun yang mengancam niatnya, yang hal itu terbukti saat ada informasi bahwa Damian telah menghubungi Leto. Anak buah Gisman pun sekarang sudah tepat berada di depan pintu kamar Leto dan Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Remontez, dépêchez-vous, allez!
Berhasil lolos, Leto kini mendatangi tempat Demian ditahan, sengaja membuat keributan dengan menyundul kepala sang sipir agar bisa dibawa masuk untuk ditahan. Yang saat hendak ingin dibawa ke selnya, Leto dengan mudahnya melepaskan diri untuk kemudian menemui Demian untuk membebaskannya. Allez, casse-toi! Ah! Oh le con! Allez, à terre! À terre! Ça fait plaisir de te voir, mec. Moi aussi. Sementara itu, kita akan melihat keadaan di luar yang sangat kacau melibatkan penduduk distrik 13 dan kepolisian yang saling balas dendam berkat rekaman propaganda tadi, di mana saat itulah Gisman mengambil perannya dengan menyarankan presiden agar meratakan distrik 13 yang menurutnya sudah tidak bisa dikendalikan dan demi menjaga Paris agar tidak terjadi perang saudara. Padahal sebenarnya Gisman tentu hanya ingin agar rencananya berjalan dengan sempurna. Quand la gangrène se propage, il faut couper. Est-ce qu'il est possible d'évacuer 1 million de civils en moins de 12 heures? Tak ada solusi lain, presiden pun sepakat dengan syarat evakuasi dulu semua penduduknya tanpa terkecuali, termasuk gangster, pengedar narkoba, bahkan mereka yang mencoba melawan pemerintah, karena pada dasarnya sang presiden adalah orang baik berjiwa demokratis yang ingin semua warganya memiliki kesetaraan, kebebasan, serta perlakuan yang sama oleh pemerintah, di mana semua itu harusnya sudah dijamin oleh negara dan memang merupakan cita-cita dari sebuah demokrasi. Kembali pada si dua Tajibana, di mana saat ini Leto kembali menunjukkan kemampuan logika dan intuisinya mengatakan pada Demian bahwa semua kekacauan yang terjadi adalah berkaitan. Ça a peut-être un rapport avec ce qui se passe dehors. Adalah dilakukan oleh orang yang akan mendapatkan keuntungan besar atas penghancuran distrik 13. Untuk itu mereka berdua pun nekat akan menerobos masuk ke ruangan Gisman demi mengumpulkan bukti bahwa Gisman adalah otak dari semuanya dengan tanpa rencana sedikit pun. Sehingga dengan penampilan jalanan seperti itu, dengan mudah mereka dikenali sebagai penyusup, membuat lagi-lagi improvisasi adalah jalan satu-satunya. Leto yang berhasil masuk ruangan Gisman pun sedikit mengalami kesusahan saat komputer Gisman nyatanya tidak bisa diaksesnya. Sementara Demian kembali melakukan pertunjukan di luar bersama polisi-polisi korup bawahan si Gisman. Tanpa kehabisan akal, Leto pun secara paksa mengambil harddisk yang menjadi penyimpanan semua rencana Gisman dan membawanya sebagai pelengkap bukti dari kejahatan Gisman yang diketahuinya dari rekaman Samir di awal. Sementara itu kita diperlihatkan pada penduduk distrik 13 yang sudah mulai berdesak-desakan dievakuasi oleh pemerintah, yang mana di sana juga terlihat Leto dan Demian melewati kerumunan tersebut sebelum akhirnya mereka sampai di salah satu markas besar salah satu gangster di sana yang di awal tadi saya sudah sebutkan bernama Tau. Heureusement quand t'étais petit, t'es pas tombé sur un manuel de cuisine. Leto sengaja menemuinya untuk mengajaknya login pada sebuah rencana besarnya, dan dengan setujunya Tau, Leto pun memberikan harddisk yang diambilnya tadi sebagai bukti bahwa jika dibiarkan maka distrik 13 akan benar-benar rata dengan tanah. Entah seperti apa masa lalu si Tau ini, tapi jika dilihat dari kerajaannya sekarang, tentu dia bukanlah perempuan sembarangan seperti kebanyakan perempuan yang untuk buka tutup botol saja kadang butuh bantuan pria. Tau bahkan bisa mengumpulkan semua ketua gangster yang tinggal di daerah 13 untuk diajaknya bergabung melawan elit serakah seperti Gisman ini. Tau. Ainsi il est devenu ma foi. C'est quoi ce truc? On va t'expliquer. Setelah mencapai kesepakatan, Demian pun menjelaskan bahwa rencananya adalah untuk melumpuhkan pusat operasi pengeboman distrik 13 yang dalam hal ini adalah istana kepresidenan. Singkat cerita, pagi-pagi buta presiden pun sudah terlihat sampai di istananya yang sebenarnya dari awal sangat tidak setuju dengan apa yang akan dilakukannya saat ini, tapi selalu saja dipengaruhi dan didesak oleh si belangsak Gisman ini. Je ne remettrai cette clé dans cette serrure que lorsque j'aurai l'assurance qu'il ne reste plus aucun civil dans ce quartier. Sementara di luar, Demian terlihat sudah mengintai penjagaan istana tersebut yang tak lama dari itu Tau dengan siwalannya mengarahkan semua pasukan aliansi itu untuk masuk mengambil alih kendali istana tersebut.
walaupun mungkin tidak seterlatih tentara Perancis, tapi dengan kerasnya kehidupan di Distrik 13 membuat mereka terbiasa dengan baku hantam gaya jalanan sehingga tentara yang terlatih pun mampu mereka lumpuhkan dengan tangan kosong. Bahkan Tao pun juga unjuk kebolehan dengan menghadapi beberapa tentara sendirian yang ternyata dengan tubuhnya yang terbilang minimalis, Tao mampu memusatkan setiap gerakannya menjadi sangat mematikan. Dan tibalah saat yang dinantikan Damian untuk membalaskan dendamnya pada Roland, di mana saat Roland hendak mengintimidasinya dengan posisi berhadapan dan ingin membuktikan bahwa dirinya jauh lebih baik daripada Damian, tiba-tiba T'en as rien que de là. Les oreilles et la queue. Pas que quand ça t'arrange. Strike. Selanjutnya, tepat sesaat Presiden ingin memutar kunci akses yang itu berarti akan memberikan sinyal instruksi langsung pada unit lapangan agar menjatuhkan nuklir di Distrik 13, persis seperti tas jaket yang dimiliki Putin dan football nuklir milik Amerika Serikat. Namun tim aliansi pun berhasil masuk dan mengungkap fakta bahwa Gisman lah otak di balik semua kekacauan tersebut. Le 10, en pleine action. On tue des flics histoire de choquer l'opinion et d'enflammer la banlieue. Gisman pun mulai kehilangan ketenangannya sebagai mafia profesional. Dengan paniknya justru malah memaksa Presiden agar tetap pada rencananya dan mengancam akan menembaknya jika tidak dipenuhi. Di mana hal itu tentu tidak akan berhasil karena faktanya di depan Aliki yang mungkin di negaranya senang makanan Timur Tengah, Gisman justru dianggapnya sebagai makanan yang digulung layaknya sebagai kebab Turki. Je crois qu'il va y avoir de nouvelles élections. Sebagai rasa terima kasih, Presiden berjanji akan memberikan hak mereka semua yang memang sedari awal dijanjikan tapi terkendala sebab dikorupsi oleh Lucas. Tapi sekarang Leto punya ide lain, yaitu daripada memperbaiki Distrik 13 yang notabene sudah kumuh, usang dan banyak sekali masa lalu kelam di dalamnya, kenapa tidak dilanjutkan saja penghancurannya dan barulah bangun kota baru di atasnya dengan taman hijau dan lapangan pekerjaan serta semua fasilitas pemerintah yang memadai. Damian pun ditunjuk sebagai kepala proyek disertai pemutaran kunci nuklir oleh mereka berdua yang ternyata salah satu bomnya adalah buatan Montana. Prendra bien un petit cognac, mais... Ça peut être que la mienne. Film pun selesai di mana saat ini bisa dipastikan Distrik 13 akan benar-benar mengalami perubahan dari yang sebelumnya adalah daerah di dalam daerah menjadi bagian dari Paris yang setara dengan daerah lain. Dari segi cerita, film ini sebenarnya terbilang ya biasa-biasa saja. Tapi mungkin akan menarik ketika orang-orang seperti Leto dan Damian ini benar-benar muncul ke permukaan, tepatnya di Indonesia. Ikut mengontrol jalannya pemerintahan dari luar, tapi power dan suaranya bisa mengancam jika ada yang tidak beres di Senayan. Saya Top Global Alucard pamit undur diri, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa sobat. Dulu kami pasti memukul orang yang bicara seperti itu.